Coba saya mau singkat. Jadi menurut sampean nih, itu waktu Daniel berkiblat ya, waktu dia doa ya, doa itu kan memang sholat memang. Ya kalian memang ibadahnya itu memang mengikuti orang Yahudi gitu loh. Itu bukan wahyu nggak sih? Ya kalau kamu sudah ngerti, ya rupanya sampean kan baca juga. Tafsirannya tafsir gaya Quran ya kan? Makanya salah ya, walaupun kamu sudah baca nih, kamu mesti nanya ke saya ya. Jadi waktu Daniel berdoa itu kiblatnya ke arah Yerusalem, bukan ke Mekah loh. Ini tidak ada hubungannya dengan Mekah, Mas. Yang di Ka'bah itu bukan mezbahnya orang Israel, Mas. Ini jauh sekali pengertiannya, ngerti nggak? Itu cuma batu-batu doang, dibentuk, dibangun, kubus kan, berapa kali berapa itu kubus ya, panjang lebar tingginya itu sama gitu loh. Udah cuma itu doang, dalamnya kosong. Nah kalau mezbah di Israel itu ada korban persembahannya, itu satu ya. Kalau kiblatnya orang Israel sampai naik hajinya pun ke Yerusalem, itu ke Bait Allah, ke tempat yang tinggi yang sekarang itu ada Masjid Al-Aqsa-nya. Nah itu di situ dulu, itu Bait Allahnya di situ. Ingat nggak? Makanya yang saya bilang itu si Umar ini memang bikin masalah ini. Kenapa dia bikin masjidnya di atas reruntuhannya Bait Allah? Itu yang akan jadi konflik besar. Ya saya katakan orang Israel itu kiblatnya adalah ke Bait Allah. Nah nanti waktu Yesus datang, kamu itu bukan kiblatnya ke Yerusalem, apa ke Gunung Gerizim ya, tapi kiblatnya itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus, kan hidupnya itu ada di dalam Yesus gitu loh. Ini kamu nggak ngerti. Rohnya orang yang beriman kepada Yesus itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus itu adalah Bait Allah yang sebenarnya gitu loh. Nah kalau kita ada dalam Yesus berarti kiblatnya ya ini hidup kita gitu loh. Jadi kamu jangan terus menafsirnya kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Ini nggak ada Mas begitu Mas. Sekali lagi sampean lihat ya, itu baik orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak ada yang berkiblat ke Ka'bah Mas, tidak ada. Hanya sampean Muslim nih yang kiblatnya adalah ke arah Ka'bah. Nah dari kiblat yang berbeda saja itu sudah membuktikan bahwa Allah SWT dan Allah Israel itu beda Mas. Ya gini ya, saya jujur nih terus terang ya. Walaupun kalian Allah SWT itu punya 99 nama Allah yang kelihatannya sama, ya kan? Pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Semuanya kan ya itu betul sepertinya ya. Tapi jangan cuma memandang itu Mas. Coba bandingkan isi Quran kalian dengan Torah. Isi Quran kalian dengan Injil yang ada di Bible-nya orang Kristen. Isi Quran kalian dengan Mazmur. Mazmur nggak ada sampean. Nah terus bisa coba berpikir aja sedikit ya. Kalau Allah SWT-nya sama dengan Allah Israel, berarti waktu mewahyukan kitab sucinya harusnya sama dong, ya kan? Atau tidak diperlukan lagi Quran, tidak perlu karena sudah ada Torah, sudah ada Zabur, sudah ada Injil, itu sudah lengkap Mas. Ngapain mesti dilengkapin lagi gitu loh. Ya, jadi karena isi kitab sucinya itu berbeda, saya jamin Allah SWT-nya juga beda dengan Allah Israel. Nggak mungkin Allah yang sama itu membuat dua kitab suci, itu nggak ada Mas. Sampean kebayang nggak sih? Misalnya satu waktu nih, sampean bisa ke surga nih, sampean lihat Torahnya orang Yahudi di zaman Musa dengan yang ada di Quran, coba bandingin, sama nggak?
Beda gitu loh. Nah kalau beda terus Allahnya mau sama. Kamu tanya dong nanti di surga, gimana sih nih satu Allah, kok dua kitab sucinya? Mirip-mirip tapi kok beda? Ya bingung lah kalian juga kan? Makanya saya simpulkan itu beda mas ya. Kamu pelajari aja, pelajari saya katakan. Ya tujuannya apa mas? Ya kita kan semua mau masuk surga ya kan? Jangan sampai nanti kita itu menyesal, bener. Sampai akhir hidup kalau sampai baru sadar, ya terlambat mas, udah nggak bisa mundur lagi. Itu aja sih ya, makanya kita kalau mau diskusi tuh diskusi jujur, terbuka. Kita bukan sedang lagi hina menghina, nggak ada. Ya sampean juga, ya kalau sampean hatinya benar, sampean juga mau saya masuk surga kan. Kalau sampean pandang Islam benar, saya juga begitu. Saya mau sampean itu kenallah Allah yang benar, kenallah Yesus Kristus yang benar gitu loh. Kiblat juga kiblat yang benar. Nah tadi mengenai kiblat sampean udah ngerti belum? Kenapa disebutkan nanti nih setelah Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga, itu kiblat yang nggak di Gunung Gerizim atau di Yerusalem atau di tempat yang lain itu udah nggak diperlukan lagi. Itu maksudnya semua orang itu ada rumah Allahnya. Ngerti? Kalau orang Kristen itu itulah yang menjadi rumah Allahnya. Allah itu berdiam di dalam kehidupannya orang Kristen gitu loh. Makanya kiblat tidak diperlukan lagi. Ya, jadi bukan Ka'bah, nggak ada hubungannya, Mas. Perhatikan ayat ini ya, bahwa kamu adalah bait Allah. Kamu itu ya orang percaya gitu, orang yang beriman kepada Yesus. Adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah, kamunya ini orang yang beriman kepada Yesus, Mas. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Muslim, tidak ada. Mas, begini ya. Anda menyinggung tentang apa ya, Daniel atau segala macam tadi ya. Itu bahwa Daniel itu apa ya, berdoa atau sholat menghadap kiblat kan begitu. Nah, itu tertera dalam kitab suci Anda kan begitu, Mas. Kalau itu tertera di dalam kitab suci Anda, kemudian Anda langgar, itu artinya Anda itu membangkang daripada ajaran kitab suci itu sendiri gitu loh. Karena apa? Karena Yesus tidak akan membatalkan hal-hal seperti itu gitu loh. Gak pernah Yesus mengatakan, oh gak usah menghadap kiblat apa. Gak pernah Yesus mengajarkan hal-hal seperti itu gitu loh. Lalu ketika Anda tidak menghadap kiblat di ke bait Allah yang tugu, yang terdiri dari batu di Yerusalem itu ajaran siapa Anda membangkang perintah kitab suci Anda itu gitu loh. Anda ini sebenarnya mengikuti ajaran siapa? Maka ketika Yesus mengatakan umatku itu sungguh bodoh umatku itu gitu. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Artinya apa? Anda itu tidak mengenal Yesus. Anda itu cuma memuji Yesus di mulut saja. Ajarannya itu ajaran manusia gitu. Itu benar. Karena apa? Karena kitab suci Anda sendiri yang dipercaya sebagai kitab suci Anda langgar sendiri gitu loh, Mas. Itu yang perlu harus Anda renungi gitu loh. Dan Anda juga sempat mengatakan kenapa Sayyidina Umar membangun masjid di Yerusalem gitu kan, di tempat reruntuhan gitu. Nah, Mas, perlu Anda ketahui, umat Islam Nabi Muhammad SAW inilah yang membebaskan orang-orang Yahudi itu dari penjajahan Romawi. Perlu Anda ketahui itu. Cuman orang Yahudi ini kan tengkuknya itu keras, tengkuknya ini seperti tidak tahu berterima kasih gitu. Ratusan tahun dijajah oleh Romawi, Yahudi ini tidak berdaya hingga kocar-kacir lari kemana-mana. Kemudian Islam datang dan membebaskan Yahudi tersebut gitu loh. Islam ini membebaskan
sehingga mampu mengusir para penjajah Romawi dari Yahudi gitu loh. Penjajah Romawi ini diusir oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh mas. Namun apa? Namun Yahudi ini memang tidak tahu berterima kasih, dan di dalam Alkitab itu sendiri dijelaskan Yahudi ini memang bebal, keras kepala gitu loh. Tidak tahu berterima kasih, itu sudah disebutkan di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Padahal di situ adalah yang membebaskan Romawi sehingga merdeka sampai sekarang ini. Sehingga merdeka itu adalah berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui sejarahnya juga gitu loh. Nah, jika Anda mengatakan, tiap manusia itu kiblat masing-masing, apa segala mas. Kalau dikatakan bait atau Yesus sebagai kiblat, artinya apa? Anda itu seharusnya mengikuti ajaran Yesus. Terus Yesus menghadap kemana? Kalau Yesus tidak mengajarkan tentang membatalkan hukum Taurat yang menghadap ke kiblat, syariatnya itu menghadap ke kiblat, maka Anda jangan membatalkan gitu loh. Nah, ketika ada sebuah ajaran membatalkan menghadap ke kiblat, itu pasti sesat. Karena apa? Karena tidak mau pada ajaran yang telah Yesus contohkan gitu loh mas. Itu yang disebut dengan kiblat, yang bahwa manusia Yesus itu kiblat. Bukan berarti Anda ini tidak mau menghadap ke kiblat, tetapi berkiblat pada Yesus artinya itu maknanya adalah mengikuti ajaran Yesus gitu loh. Bukan berarti kiblat-kiblat seperti yang di Bait Allah itu, bukan. Itu Anda salah paham tentang hal itu gitu. Nah, ketika Anda nggak usah kiblat, apa karena setiap tubuh kita ini adalah Bait Allah gitu. Bukan itu mas. Itu kan semua tempat ibadah, walaupun semua tempat ibadah itu namanya Bait Allah mas, walaupun di Indonesia itu Bait Allah namanya mas gitu. Nah, bukan berarti menghadapnya itu dihapus gitu. Yang menghapus itulah orang yang menyesatkan ajaran Yesus gitu. Cuman memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh. Mas, Anda juga sempat mengatakan, coba Anda bandingkan isi Al-Quran dengan Taurat, Injil, Zabur, dan masa Tuhan menurunkan 2 kitab, mas. Di dalam Islam itu bukan 2 kitab suci, mas, tetapi 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat-empatnya ini wajib dipercaya oleh umat Islam gitu loh. 4 kitab suci ini. Nah, persoalannya apakah Bible yang Anda pegang ini itu yang dimaksud Injil dan Taurat? Bukan. Yang Bible yang Anda pegang ini adalah terpengaruh oleh budaya Yunani. Sehingga di situ ajarannya pun menyimpang dari ajaran-ajaran apa yang Allah ajarkan gitu loh mas. Sehingga Anda tidak tahu lagi ajaran Allah seperti apa, itu nggak tahu Anda. Karena terpengaruh oleh budaya-budaya Yunani yang ditaruh di dalam Bible itu. Nah, Paulus sendiri ini keturunan Yunani mas, ibunya orang Yunani, bapaknya orang Yahudi, kan begitu mas. Nah, Paulus ini sangat membenci ayahnya gitu, dan lebih dekat dengan ibunya yang keturunan Yunani ini. Artinya apa? Dari budaya-budaya ibunya ini, dari cara-cara ibunya ini menular pada Paulus ini gitu loh. Sehingga Paulus ini juga terpengaruh oleh budaya-budaya, tradisi-tradisi Yunani gitu loh. Karena Paulus sendiri sangat dekat dengan orang-orang Yunani. Karena Yunani ini adalah ibunya gitu loh. Dan Paulus sangat dekat dengan ibunya. Jadi tidak heran kalau Bible itu banyak sekali budaya-budaya Yunani yang masuk di dalam ajaran Bible itu gitu loh mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh. Nah, kalau kitab suci 2 itu bukan 2 mas, tapi 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keempat-empatnya
ini dipercaya oleh umat Islam gitu. Dan Al-Quran ini begini Mas, kenapa ada banyak 4 Alkitab? Kenapa? Karena kitab Taurat pada zaman Nabi Musa, kitab Mazmur itu pada Nabi Daud, kitab Injil itu pada Nabi Isa. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir, kitab suci yang terakhir untuk seluruh umat manusia dan sampai hari kiamat gitu loh Mas. Dan semua ajaran yang ada dalam ketiga kitab itu semua terangkum di dalam Al-Quran gitu loh Mas. Syariatnya, sujudnya, apa segala macam itu semua terangkum di dalam Al-Quran gitu loh Mas. Kenapa Al-Quran ini Allah turunkan? Karena Allah itu menurun karena kitab-kitab yang terdahulu itu sudah berubah dan sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia jahil, maka Allah menurunkan kembali kitab suci yang untuk selama-lamanya gitu loh Mas. Yaitu Al-Quran ini gitu. Jika Anda mengatakan Bible apa segala macam itu adalah kitabnya Nabi Isa, Anda itu salah Mas, karena Bible itu sendiri terpengaruh oleh budaya Romawi sehingga ada Trinitas dan segala macam, sehingga ucapan-ucapan Paulus pun dianggap kitab suci. Di situ semua terpengaruh oleh budaya Yunani dan Romawi tersebut gitu. Sehingga ucapan manusia pun dikatakan firman Tuhan gitu loh, dimasukkan di dalam kitab Bible itu gitu. Maka di situ Bible bukan kitab suci yang murni, bukanlah yang dari Yesus itu gitu loh Mas. Bukan. Tetapi ucapan-ucapan Paulus sudah masuk dan dikatakan sebagai kitab suci. Itulah yang akhirnya menjadi penyimpangan dari ajaran Yesus gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh Mas. Sebenarnya kita ini tujuannya sama kan, manusia ini kan ingin masuk surga kan begitu. Nah, kunci daripada itu semua yaitu mempelajari tentang siapa Tuhannya. Kalau masalah ajaran itu Mas, nanti pelajari dulu Tuhannya. Apa iya Tuhan itu lemah? Apa iya Tuhan itu enggak abadi? Apa iya Tuhan itu selemah Yesus gitu loh Mas. Nah, jika Tuhannya aja salah, maka semuanya itu gagal total Mas gitu loh. Sebagus apapun ajarannya tetapi Tuhannya salah, maka di situ tidak akan bisa masuk surga Mas. Karena Tuhan itu yang jelas pasti satu Mas. Gitu loh. Maka jika Anda tidak mempelajari benar-benar siapa Tuhan Anda yang Anda sembah, maka jangan Anda hanya dipengaruhi oleh mimpi-mimpi aja gitu loh, mimpi pingin surga, ternyata Anda salah gitu loh Mas, menyembah Tuhan gitu. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ingat, Yesus itu menyebut Allah, Yesus itu menyebut Tuhan itu dengan sebutan Dia. Bukan hanya kepada aku saja kamu berbakti, bukan begitu menyembah, bukan begitu. Tetapi kepada Allah, hanya kepada Dia. Kalau Yesus mengatakan Dia kepada Tuhan, itu berarti Yesus bukan Tuhan gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga, pelajari juga. Jangan sampai Anda ini salah menyembah Tuhan gitu loh Mas. Karena jika salah menyembah Tuhan, tidak ada bedanya Anda menyembah Fir'aun gitu Mas. Karena Fir'aun itu, orang yang menyembah Fir'aun ya demikian juga Mas gitu. Oh, Fir'aun itu Tuhan, manusia itu titisan Tuhan. Nah, kemudian dijadikan Tuhan Fir'aun itu. Itu seperti itu Mas gitu. Kalau tidak hati-hati dalam hal ini, Anda bisa sesat gitu Mas. Dan surga yang Anda inginkan itu hanya sia-sia Mas, hanya di mulut saja, hanya di angan-angan saja gitu. Nah, Mas Anda sempat menyinggung masalah kiblat itu tidak perlu lagi. Mas, siapa yang mengajarkan kiblat itu tidak perlu lagi? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang tidak perlu lagi kiblat. Tidak Mas, nggak pernah mengatakan. Kalau misalkan ada kata-kata kiblat, itu bukan berarti merusak atau
bukan tidak mau kiblat. Contohnya, Anda adalah kiblat saya. Bukan berarti membuang kiblat yang menghadap itu, bukan Mas. Itu artinya saya ini adalah kiblat Anda. Kalau saya mengatakan begitu, berarti Anda itu harus ikuti saya gitu loh Mas. Bukan berarti kiblat yang menghadap kiblat, bukan itu maksudnya, beda Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh. Mas, Anda menampilkan Korintus 3:16 ya, di situ ada tertulis bait Allah kan begitu. Mas, masalah bait Allah dengan menghadap atau yang dijadikan sebagai kiblat menghadap ke bait Allah itu beda Mas. Karena apa? Semua tempat ibadah itu disebut bait Allah Mas. Tetapi tidak semua bait Allah itu menjadi dikiblatkan, kan begitu Mas. Tidak semua. Nah, ketika misalkan saya ini adalah bait Allah, artinya apa? Karena saya selalu dalam hati saya ini selalu ada kalimat Allah yang saya sebut, yang saya senantiasa menyebut nama Allah, maka Allah hadir di dalam hati kita gitu. Pertolongan Allah selalu berada dalam diri kita. Itu bait Allah. Itu benar gitu loh. Tetapi bukan kiblat. Tapi di situ hanya bait Allah gitu loh Mas. Tidak semua bait Allah itu menjadi kiblat gitu loh Mas. Dan tidak semua kalimat kiblat itu menjadi bait Allah gitu loh. Itu perlu Anda ketahui gitu. Anda harus hati-hati memahami hal-hal seperti itu gitu loh, biar Anda tidak kebingungan gitu loh Mas. Padahal di dalam kiblat yang dimaksud kiblat itu dalam Kejadian 28, 18 dan semua Kejadian 28, 22, terus banyak lagi di dalam Bible itu dijelaskan itu bahwa kiblat itu terdiri dari batu batu dan berbentuk tugu kan begitu. Berbentuk tugu itu kalau dalam Alkitab itu berbentuk tugu tapi tersusun dari batu karena di situ adalah tempat ibadah gitu loh. Bukan berarti Tuhan duduk nongkrong di situ, tidak Mas. Itu tempat ibadah umumnya Allah, namun semua manusia menghadap ke kiblat tersebut gitu. Itu sebagai persatuan gitu loh Mas. Agar supaya umat ini bersatu, maka Allah itu memerintahkan agar menghadap ke kiblat tersebut gitu loh. Itu bukan berarti menyembah batu, itu bukan misalkan dalam kiblat yang digambarkan dalam kitab suci, bukan yang digambarkan di dalam Bible. Itu berbentuk tugu, itu kiblatnya, itu tersusun dari batu itu Mas gitu loh, juga dari batu. Nah seperti misalkan di Ka'bah itu ya adalah sebuah bangunan segi empat, itu tempat ibadah juga Mas, tempat ibadah juga disebut dengan bait Allah gitu loh Mas. Nah kemudian orang itu diperintahkan untuk menghadap kiblat sebagai persatuan umat gitu loh Mas. Itu yang perlu, itu perintah Allah Mas, perintah Allah untuk menghadap kiblat tersebut gitu. Itu yang perlu Anda ketahui juga. Nah, apakah menghadap kiblat ini tidak dianjurkan Mas? Di dalam Bible Anda pun juga itu tertera Mas, di dalam Mazmur seperti yang saya sebutkan kapan hari, di dalam Mazmur 5 itu menghadap bait Allah. Terus di dalam Daniel 6 seperti yang tadi sebut itu. Terus di dalam Mazmur 138, Yehezkiel, itu semua diperintahkan menghadap kiblat. Dan tidak seorang pun yang menghapus, yang mengatakan tidak usah kiblat. Artinya apa? Kalau Injil itu dari Yesus tidak pernah membatalkan tentang menghadap kiblat ini, tidak Mas. Lalu siapa yang merubah ajaran Yesus ini gitu? Itu perlu Anda ketahui gitu. Apakah orang yang musuh Yesus yang hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan kemudian Anda ikuti gitu? Itu yang perlu Anda pikirkan biar angan-angan Anda ingin masuk surga itu tidak sia-sia gitu loh Mas. Itu yang perlu Anda ketahui juga. Memang begini Mas ya,
Anda mengatakan apa ya, Ka'bah itu berbentuk kubus segi empat, panjang dan lebarnya sama. Ya memang betul. Ka'bah itu adalah bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat ibadah, gitu loh Mas. Sebagaimana yang tertera di dalam kejadian itu, gitu. Itu tersusun dari batu juga di dalam kejadian 28 itu tersusun dari batu, kemudian berbentuk tugu. Itu bedanya. Kalau di dalam bait Allah di dalam Islam itu adalah berbentuk segi empat, tetapi kalau di dalam di dalam Bible itu berbentuk tugu, gitu loh Mas. Itu bedanya. Namun sama-sama bait Allah, sama-sama bait Allah. Dan bait Allah yang tersusun di Yerusalem itu bait Allah zaman dulu. Kemudian Allah setelah menurunkan Al-Quran, kemudian bait Allah itu dipindahkan ke Makkah ini, gitu loh Mas. Dan ini untuk selama-lamanya, gitu loh Mas. Itu yang perlu Mas ketahui, gitu. Nah, kenapa sekarang ini umat Kristen tidak namun dia itu mengatakan bait Allah itu berpindah dari batu berpindah ke daging, gitu, daging manusia, gitu maksudnya Mas. Itu bukan kiblat. Namanya kiblat yang dimaksud kalau pindah ke manusia itu cuman disuruh mengikuti ajarannya, kan begitu Mas. Nah, kalau saya lihat setiap gereja itu ini sekarang ini, kalau ibadah orang Islam kan jelas itu pasti menghadap ke kiblat, kan begitu. Namun ketika saya lihat gereja-gereja di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana aja, itu kok menghadap ke jalan raya. Seakan-akan kiblatnya itu berubah menjadi jalan raya, gitu loh Mas. Nah, ini sebenarnya penyesatan yang dilakukan oleh musuh Yesus yang hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan, gitu loh. Hati-hatilah Mas, pelajari tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang Anda sembah? Tuhan itu tidak mungkin lemah. Tuhan itu tidak mungkin sehina Yesus, gitu loh. Kenapa? Kalau saya melihat Yesus itu sangat-sangat hina Mas, gitu loh Mas. Anda ini menghina Yesus, gitu loh. Sebenarnya umat Islam ini sangat memuliakan Yesus. Yesus tidak terhina seperti itu, gitu loh. Umat Islam ini sangat menghargai Yesus. Yesus tidak dihinakan seperti diarak-arak di tiang salib, tidak. Yesus ini dimuliakan oleh umat Islam. Itu yang harus Anda pahami, gitu loh.